Semua diberkati dengan pujian penyembahan hari ini, amin. Dan terima kasih buat tiap volunteers yang hari ini bertugas. Thank you. Dan terima kasih juga buat kehadiran Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Tetap semangat di setiap musim hidup. Ada amin? Katakan atau sikut kanan kirinya, kamu gak sendiri. Sering sekali kita merasakan saudara, kehidupan kita itu paling apes, kehidupan kita itu paling menderita. Tapi tahukah saudara, kadang kita membedakan diri kita dengan orang lain bahwa kok kayaknya hidupmu jauh lebih enak. Kok keluarga itu jauh lebih bahagia dari kita. Tenang saudara, rumput tetangga gak jauh lebih hijau kok. Rumput kita semua hijau, amin. Oke, selamat bulan Mei. Tak terasa kita sudah masuk di bulan yang ke-5. Dan 1 bulan lagi kita masuk ke bulan ke-6. Yang artinya apa? Sudah masuk ke pertengahan loh. Ada yang sadar? Kayaknya baru kemarin kita Happy New Year. Atau bahkan habis Merry Christmas. Bentar lagi udah Merry Christmas lagi. So, saya percaya Tuhan selalu bekerja dalam hidup kita. Amin. Nah, bulan ini Bapak Ibu Saudara kita akan membahas tentang Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus? Pekerjaan Roh Kudus seperti apa? Mengandalkan Roh Kudus seperti apa? Supaya kita betul-betul mulai bergantung penuh dengan Roh Kudus. Karena bahwasanya yang kita tidak bisa sangkali, saudara, kehidupan kita, hari-hari yang kita jalani setiap saat, kita tidak mungkin dan kita tidak akan bisa lepas dari pekerjaan Roh Kudus. Betul? Karena apa? Coba saudara jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ya. Pernahkah kita merasa takut waktu mengambil keputusan? Padahal udah berdoa. Padahal udah berusaha berpikir secara logis. Berpikir secara sehat. Tapi tetap aja bingung mana jalan yang Tuhan kehendaki. Ada kebingungan-kebingungan yang setiap hari kita mungkin temui, saudara. Atau bahkan, pertanyaan yang kedua. Pernahkah saudara bereaksi dengan cara yang kadang kita sesali? Kenapa sih kok saya berbuat seperti ini? Padahal di dalam hati saudara maunya nggak seperti itu. Karena seperti Paulus bilang saudara, bahwa tubuh daging kita ini kalah dengan yang namanya apa? Hukum dosa. Karena apa yang kita sukai justru kita jauhi. Tuh. Apa yang kita mau saudara, kadang kita pengen hari ini hidup kudus. Hari ini berpikir benar, tapi kenyataannya apa? Pikirannya malah nggak benar. Malah melakukan kebodohan-kebodohan dalam kehidupan kita, saudara. Pernahkah kita merasakan seperti itu? Atau yang ketiga, mungkin kita sedang merasa hidup ini berjalan begitu aja, semuanya autopilot, saudara. Terbawa arus rutinitas, dikendalikan situasi, bukan sesuatu yang lebih besar. Dan kalau ditanya, apa kabarmu? Ya, gini-gini aja. Nah, dari ketiga pertanyaan ini, Bapak Ibu Saudara, saya pengen mengangkat satu tema ini loh. Are you really saved? Apakah saudara benar-benar yakin saudara aman di dalam Kristus? Tuh. Coba jawab dengan kejujuran saudara, jawab dengan keterbukaan hati saudara. Apakah saudara hari ini benar-benar rasakan rasa aman Kristus? Atau sebaliknya, hari ini kita sedang mengarah kepada tempat yang aman yang kita bangun sendiri. Nah, apa kaitannya dengan pekerjaan Roh Kudus, saudara? Nanti ada plot twistnya, terang saja. Karena ini menjadi sebuah keresahan yang saya percaya saudara dan saya juga mengalami setiap hari. Bahwa kita sudah melayani, kita sudah giat berdoa, kita sudah bergantung sama Tuhan, kita sudah merasa all out kepada Tuhan. Tapi kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan itu tadi sering dalam hidup kita. Betul? Ketika kita diberhadapkan dengan sebuah masalah, respon kita kadang apa? Melintir. Kita masih suka protes ketimbang bersyukur. Kita sering bertanya, why? Kenapa Tuhan? Tapi lupa bertanya, Tuhan apa yang kau mau?
Pertanyakan kekristenan kita semua, saudara. Dan tenang saja, ini bukan menyinggung saudara semua. Ini semua pertanyaan-pertanyaan yang tanyakan kepada diri saya loh hari-hari ini. Makanya muncul tema ini. Apakah kamu yakin kamu aman? Kamu merasa aman? Ya. Nah, sebetulnya akar masalahnya dari mana, saudara? Saudara yang mengikuti pemuridan Sekoya, siapa yang terakhir mengikuti pemuridan online? Ada? Saya bagikan tentang Menara Babel. Nah, di sini saya akan ulas, saudara. Saya akan ulang lagi coba. Oke, boleh dibantu? Next. Bahwa ternyata akar masalahnya itu di sini loh. Alkitab mencatat kisahnya manusia membangun Menara Babel. Kenapa bisa? Gus. Ya. Kita akan baca dulu ayatnya saudara di dalam Kejadian pasal yang ke-11 dari ayat pertama sampai dengan ke-9. Kita bisa bergantian dengan saya? Boleh ya? Nah, saya akan baca di ayat yang ganjil, saudara bantu baca di ayat yang genap. Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 5 dulu, kita baca. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Sorry. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi dan dari situlah mereka diserakkan Tuhan ke seluruh. Saudara, jangan menyangka bahwa ini sebuah kisah yang lewat gitu saja. Dan Tuhan taruh kisah ini di dalam hati saya untuk dibagikan lagi. Karena apa? Ternyata kecenderungan manusia dari ini loh. Itu apa? Mereka ingin mengontrol hidupnya sendiri. Dan mereka mencari identitas dari sebuah pencapaian. Dan kita dalam mengambil keputusan itu selalu digerakkan oleh sebuah ketakutan. Dari mana asalnya itu semuanya, saudara? Saya ajak dari sini. Nah, dari kisah Babel ini, bagaimana manusia membangun Menara Babel ini, saudara? Sebetulnya ini akarnya. Mereka ingin ngontrol hidupnya sendiri dan menemukan identitas lain di luar Tuhan. Karena apa? Mereka digerakkan oleh sebuah ketakutan. Di mana buktinya? Kita mulai dari sini, saudara. Kata marilah kita, perhatikan di sini. Marilah kita. Gak ada loh. Satu kata, satu kalimat yang bilang, yuk kita bergantung penuh sama Tuhan. Pasal ini kita tidak menemukan, yuk kita berdoa. Di pasal ini kita tidak menemukan, yuk kita
mempersembahkan korban bakaran buat Tuhan supaya hidup kita aman. Gak ada. Yang ada adalah apa? Sebuah ajakan. Marilah kita membuat batu bata dan bakarnya baik-baik. Itu sebuah penemuan yang luar biasa zaman itu. Dari mana coba datangnya sains zaman itu, saudara? Yang punya pengetahuan tanah liat kalau dikeringkan lalu dibakar akan mengeras. Itu sebuah penemuan sains. Tapi sejak dari saudara sudah ditemukan loh. Dan di ayat yang lain juga berkata apa? Marilah kita dirikan bagi kita sebuah apa? Kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan sering kita mengkaitkan supaya apa? Dekat dengan Tuhan. Apakah salah? Tentu tidak. Tetapi saudara kalau ada perhatikan pasal kita di mana setelah Bahtera Nuh terjadi. Dan ini adalah sebuah salah satu alasan kenapa bangsa ini membangun menara Babel yang karena ketraumaannya ditenggelamkan oleh air bah. Tangkap? Ada ide, ada gagasan, yuk kita bangun kota yang tujuannya apa? Supaya ketika nanti Tuhan marah, Tuhan kasih badai lagi air bahtera. Coba selama saudara, coba renungkan saudara dan kembalikan kepada diri kita. Apakah kita nggak seperti ketika ada masalah, ketika kita ada satu ketakutan, kita auto untuk apa? Melakukan sesuatu kita dengan kita supaya apa? Mencari aman. Coba. Dan ini ternyata sudah dibawa dari manusia zaman itu. Ya. Itulah kenapa gitu loh. Ketakutan, kecemasan yang ada di dalam pikiran kita, saudara, itu akan tumbuh paling subur di tanah kendali yang kita pegang. Apa maksud? Kalau kita memegang kendali atas segala hal, kita sebenarnya sedang mengambil beban terlalu besar. Kita tanggung pada kita percayakan, kita serahkan. Akhirnya apa? Kita merasa kita stres, kita merasa kita penuh dengan beban. Karena kendali itu cara sebuah tanggung jawab. Kendali cara sebuah beban. Bayangkan setiap hari kan kepikiran ya, hari esok makan apa, bulan depan, tahun depan. Dan itu kan bicara tentang apa? Kendali. Itu bicara tentang beban. Itu bicara tentang tanggung jawab. Dan kita lupa saudara bahwa kita punya Tuhan yang provide semuanya. Amin. Betul gak? Tanpa kita saja. Saudara tenang. Bukan Bapak Ibu saudara saja. Termasuk saya, termasuk kamu. Kadang kepikiran. Dan ketika menjadi sebuah ketakutan, menjadi sebuah rasa anxious, kecemasan. Kita akhirnya apa? Kita menciptakan sesuatu tanpa melibatkan Tuhan. Contohnya, aduh, kita bayar tagihan listrik pakai apa? Besok bayar sekolah anak pakai apa? Kalau cara yang paling instan hari ini adalah apa? Download aplikasi. Oh. Saudara, hari ini kalau kita mau berbuat dosa itu effortless loh. Benar nggak? Coba
bandingkan dengan zaman dulu. Kalau kita mau berbuat dosa itu kayaknya ngumpet-ngumpet. Kayaknya perlu usaha dulu. Betul nggak? Contoh yang paling gampang. Saya dulu juga jatuh dalam dosa hutang, saudara. Untuk hutang, sorry. Kalau pengen punya kartu kredit, itu ribetnya bukan main loh. Ada yang ngalamin? Jadi kayak kita harus submit gaji. Data-data semuanya disubmit. Nanti evaluasi. Dan akhirnya telepon beneran, apakah benar ini saudara dari Agus, bla 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 bla, Bapak benar ini perusahaan ini, Agus tempat bekerja dan seterusnya. Dan masih menunggu ACC bawa kartu atau tidak. Baru kita bisa pakai. Bandingkan hari ini. Kalau kita mau pinjol, kita mau hutang, tinggal download, masuk KTP, yang Sabtu sore, cair. Yang kenceng banget, malam kali kayak. Bener gak? Kayak segala sesuatu yang berbuat dosa itu dipermudah. Karena apa? Karena manusia membangun menara Babel. Pada dasarnya manusia pengen mengontrol. Termasuk siapa? Ya, jarang enggak ya? Enggak salah. Terima kasih. Nah, yang kedua, mereka mencari identitas dari pencapaian. Kata marilah kita cari nama, saudara. Dalam bahasa Ibrani dikata apa? Penaseh lanu Shem. Dari dua kata. Asah dan Shem. Bukan Semko. Asah artinya apa? Membuat atau menciptakan. Shem artinya apa? Nama atau reputasi atau identitas. Ini kebayang ya? Bahwa manusia ini selalu menciptakan identitasnya karena drive, dorong oleh apa? Sebuah rasa takut. Karena kalau kita mencapai sesuatu, kamu punya di mana kita dapat universitas yang bagus, yang bagus, atau bahkan kita dapat pekerjaan yang bagus, akhirnya menjadi identitas manusia. Dan coba saudara, Anda lihat kanan kiri, buat kanan kiri sini, tapi di dunia sana saudara, atau bahkan kehidupan kita selalu dikejar oleh itu, benar gak? Kapan nikah? Udah punya pasangan belum? Kerja di mana? Udah punya rumah belum? Jabatannya apa sekarang? Dan tanpa disadari, jadi beban buat kita. Sehingga kita melakukan segala sesuatu, saudara, bukan dari apa yang Tuhan sudah taruh dalam kita. Kita melakukan segala sesuatu bukan dari apa yang Tuhan sudah siapkan buat saudara semua. Tetap kita melakukan segala sesuatu karena apa? Supaya orang kenal kita. Supaya kita divalidasi. Supaya apa? Kamu udah jadi orang. Nanti kalau diri kita udah selesai, apa yang terjadi saudara? Keturunan kita gitu. Nah, kamu udah umurnya 25. Kamu udah punya pasangan belum? Nah, kamu udah pacaran udah lama. 5 tahun. Kapan married? Nanti kalau udah married, kok belum punya keturunan? Papa mama kok belum dikasih cucu? Terus aja begitu. Betul nggak? Berarti, apakah seperti itu? Karena apa? Kita salah jadikan beridentitas. Pencapaian dan prestasi kita jadikan identitas. Pengakuan dan penilaian orang lain kita jadikan identitas. Peran dan posisi kita jadikan identitas.
Apa yang terjadi? Banyak orang hari ini lelah bukan karena bekerja terlalu keras, tetapi karena mencari identitas tempat, perhatikan di sini, yang tidak dirancang untuk memberikan. Alhasil apa? Kita kerja keras, susah payah, banting tulang, pagi-pagi udah bangun sampai rumah tengah malam. Itu aja terus. Bukan berarti saya mengurangi daya juang saudara semua, nggak boleh seperti itu. Bukan. Tapi tahu maksud saya, saudara? Kita mendorong hidup kita susah payah. Karena apa? Sebetulnya sedang mencari identitas. Padahal kebenarannya apa, saudara? Identitas itu diberikan cuma-cuma dari Allah, dari Tuhan. Saat kapan? Saat kita lahir baru. Amin. Baru kita melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Bukan sebaliknya, kita melakukan pekerjaan dulu baru dapat identitas. Jangan dibolak-balik. Tapi kita mengerjakan segala sesuatu, entah itu pelayanan, entah itu di dalam dunia sekuler. Itu dari mana? Dari identitas yang secure dulu, safe dulu, aman dulu. Baru kita melakukannya. Amin. Karena kalau enggak apa? Kita akan membuang energi kita, waktu kita, masa hidup kita untuk terus-menerus apa? Mengejar identitas yang tidak dirancang untuk memberikannya. Alhasil apa? Salomo bilang, kita seperti menjaring angin. Dapat enggak? Enggak bisa. Dan identitas yang sejati bukan sesuatu yang kamu bangun, tapi sesuatu yang kamu terima dari pribadi yang menciptakan. Amin. Ini kebenarannya. Kita menjadi manusia berhasil, kita dikatakan menjadi manusia, kata dunia. Itu bukan karena hasil usaha kita, tapi Tuhan memberikan itu kepada saudara semua. Nah, yang ketiga, saudara. Karena digerakkan oleh rasa takut. Seperti tadi. Ya. Supaya kita jangan terserak. Di dalam bahasa Ibrani-nya dikatakan pen nafuts. Yang artinya apa? Pen, supaya jangan. Ini mengandung apa? Rasa takut. Dan nafuts itu memiliki makna, memiliki arti apa? Tersebar, tercerai-berai. Makanya saudara, kadang kalau kita sudah punya inner circle, ya, punya kelompok kecil, punya sahabat, punya geng, entah itu di sekolah, di komplek, atau bahkan di komunitas, di gereja, betul? Anda kan kalau setiap ada kegiatan, ada ibadah, lalu nyari ini, si bestiku datang nggak hari ini? Brotherku datang nggak hari ini? Nanti kalau dikasih tugas, suruh bikin small group, cari apa? Circle-nya. Atau saudara, kalau ini, saya berharap ini tidak menyinggung. Mungkin ada orang tua yang apa? Membangun kerajaannya, menyatukan anak, mantu, semua di dalam satu rumah. Yang intinya apa? Sebenarnya baik, intinya apa? Udah jangan jauh-jauh. Dekat papa mama. Ada sih sisi baiknya, tapi gini loh, firman Tuhan mengatakan apa? Laki-laki dan perempuan akan meninggalkan ayah ibunya dan menjadi satu. Ada waktu bertemu, ada waktu untuk apa? Berpisah. Niatnya baik bersatu, tapi kalau dibangun dari rasa takut, yang terjadi adalah apa, saudara? Yang terjadi apa? Kita jadi mengikat orang yang kita sayang. Kita terlalu bahasa Koreanya adalah kekepin orang yang kita sayang. Tahu ya artinya? Coba cek. Sesuatu yang Anda sayang, sesuatu yang Anda suka, Anda ikat nggak? Kalau iya, coba. Kita renungkan, saudara. Supaya apa? Rasa posesif ini tidak tumbuh subur di dalam perasaan kita. Kenapa? Rasa takut nanti ditinggal, kehilangan, dan lain sebagainya.
Dan ini yang dilakukan oleh siapa? Orang-orang manusia untuk membangun menara Babel. Yuk, mari kita buat kota yang berdiri tinggi, megah. Supaya apa? Kita tidak diserak-serakan. Ini karena apa? Dibangun karena rasa takut. Dibangun karena apa? Rasa memiliki. Saya ajak saudara semua untuk merenungkan hal ini. Berapa banyak keputusan yang kita buat? Berapa banyak tembok yang kita bangun? Berapa banyak hubungan yang kita jaga dari jarak aman? Bukan karena kita kuat, tapi karena kita takut. Renungkan. Pak, supaya kita tahu gimana? Oh. Ketika sesuatu yang kita senangi, sesuatu yang kita ikat, sesuatu yang kita pegang. Kalau suatu saat Tuhan kasih jarak, respon hati kita gimana? Dari situ akan ketahuan saudara, rasa aman kita itu di dalam Tuhan atau Babel yang kita bangun nih, jangan-jangan. Saudara nanti cek ya di kitab Wahyu. Itu akan ada yang namanya Babel ekonomi, Babel politik, dan Babel agama. Itu adalah gambaran semua dipersatukan di dunia ini. Politik pokoknya satu, mata uang satu, agama semua akan satu. Sama kan kayak Babel ini. Jadi kalau mindset kita hari ini Bapak Ibu Saudara, karena kita mengambil sebuah keputusan, tapi dari rasa takut, kita sebenarnya sedang membangun Babel. Nah, saya punya kisah menarik. Apa itu kisahnya? Anda tahu tokoh-tokoh ini? Halo? Siapa yang tahu Elon Musk? Siapa pasti tahu. Siapa yang tahu Jeff Bezos? Dia adalah pendiri atau pemiliknya Amazon. Oke. Terus Richard Branson. Ada yang tahu? Dia punya pesawat. Ini karena hobi saya juga ya, cari-cari gitu. Dia punya pesawat namanya Virgin. Apa yang mereka temukan, saudara? Apa yang mereka bangun, saudara? Bagus-bagus loh. Keren-keren loh. Dan kalau Anda perhatikan, ini kan bukan miliarder lagi. Triliuner. Pikirannya kemana coba? Ketika Elon Musk sukses. Dia sedang punya cita-cita untuk apa? Membuat koloni di planet Mars. Ini bukan dongeng, enggak. Dia kan punya namanya SpaceX. Ya. Dia punya pesawat-pesawat antariksa yang membawa manusia, bahkan barang-barang yang berat itu keluar angkasa. Dan itu udah bekerja dari hari ini. Bahkan Indonesia itu meluncurkan satelitnya pakai pesawatnya dia. Ada yang tahu nggak ini? Ini serius. Salah satunya satelit yang dipakai oleh BRI. Pakai pesawatnya SpaceX. Dan nanti endingnya kemana? Membangun sebuah koloni di planet Mars. Yang kedua. Tokoh yang kedua. Irip. Pengen supaya apa? Manusia tinggal di luar angkasa. Melalui konsep Blue Origin. Ya. Dan yang ketiga juga sama, saudara. Kenapa saya ambil contoh ini? Ini orang yang sukses loh. Percayalah. Usaha saudara semua. Bukan meremehkan, enggak. Kalah semua sama ini. Tapi lihat. Waktu mereka sukses. Waktu mereka berhasil. Waktu mereka punya duit berlimpah-limpah. Sama mungkin seperti mimpi-mimpi kita semuanya. Enggak ya? Enggak ada bermimpi duit banyak di sini. Mereka udah mendapatkannya, saudara. Mau beli pulau di salah satu pulau Indonesia bisa. Tapi apa yang mereka sedang bangun? Apa yang mereka sedang buat, saudara? Sebuah tempat alternatif
selain di bumi. Artinya apa? Dia tidak puas dengan ciptaan Tuhan. Apa bedanya dengan tadi manusia membangun menara Babel di zaman lalu? Sama loh. Bahwa manusia ini kecenderungannya apa? Karena dia dia didorong oleh rasa takut dan mencari tempat yang aman. Dia susah payah, dia kejar cita-citanya. Dan dia bangun tempat yang aman menurut versinya. Dan saya percaya saudara kita semua ada di situ loh. Percayalah. Karena seperti tadi saya bilang, kalau sesuatu yang Anda anggap aman hari ini, lalu diambil sama Tuhan, atau paling enggak di-pause sama Tuhan, kita kadang protes. Kita kadang mempertanyakan Tuhan, Tuhan kenapa Engkau jauhkan aku dari anakku? Tuhan kenapa Engkau jauhkan aku dari orang tuaku? Kenapa Tuhan Engkau jauhkan aku dari sahabat-sahabatku dan seterusnya? Dan tanpa kita sadari, hidup kita manusia yang fana ini saudara, selalu mengarah ke situ. Oke, sekali lagi. Bukan membuat saudara semua, terutama juga baik yang anak-anak muda, berhenti bermimpi. Bukan. Tapi pastikan saudara mulai dari identitas sebagai anak Allah. Amin. Bukan di drive rasa takut. Nah, dampaknya apa? Manusia menjadi kebingungan dan kehilangan arah. Itulah sebabnya manusia berusaha dengan kekuatan tenaganya untuk mencari tempat yang aman atau rasa aman. Ayat 7 dikatakan demikian saudara. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka. Perhatikan di sini, dikacau balaukan. Yang tadinya satu bahasa jadi bervariasi, gak ngerti. Karena bahayanya manusia kalau bisa bersatu, wow, ini full power. Tuhan sendiri loh yang bilang, bukan saya. Karena di pasal yang sama yang tadi kita baca, ayatnya bilang apa? Bahwa mulai sekarang apa yang direncanakan manusia tidak akan ada yang gagal. Artinya apa? Kapasitas kita manusia yang diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan ini, udah punya genetik kreatif. Artinya apa saudara? Kita kalau mau ngejar namanya kesuksesan, nggak perlu percaya Tuhan pun bisa. Tapi masalahnya apa yang kita bangun. Saya lanjutkan baca ayatnya. Mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Ayat 8, demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Pertanyaannya saudara, apakah Tuhan membiarkan kita dalam kondisi seperti ini? Tadi oleh WL sudah dibacakan ayat ini. Saya percaya Loren nggak tahu ayat ini di materi saya. Bukan sebuah kebetulan. Karena kita bicara tentang Roh Kudus. Apa sih kaitannya? Kita baca dulu ya. Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17 dikatakan begini. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini adalah satu perkataan Tuhan Yesus waktu dia hendak meninggalkan murid-muridnya. Betul ya? Dan apa yang terjadi saudara? Waktu Tuhan Yesus terangkat ke surga, para murid-muridnya berkumpul di satu rumah di Yerusalem. Waktu itu di balkon, terjadilah hari Pentakosta. Roh Kudus. Bukan cocokologi. Tapi
Tapi saya percaya ini adalah satu hikmat Tuhan, saudara. Anda bisa lihat di sini. Babel, yang tadinya dia bersatu, bahasanya dikacaukan. Sehingga manusia terpecah. Hari Pentakosta. Apa yang terjadi di sana? Roh Kudus turun. Dan akhirnya lahir di sini bahasa-bahasa baru. Supaya orang yang gak ngerti pekerjaan Roh Kudus dapat mengerti. Saudara bisa melihat pemulihan yang Tuhan sedang lakukan. Karena manusia terlalu sombong, dia didorong oleh ketakutannya, dia membangun menara Babel. Efeknya apa? Kacau balau kan. Tapi ketika Roh Kudus turun, waktu hari Pentakosta, Tuhan mulai pulihkan. Dan saya buatkan satu rangkuman ini, saudara. Babel itu bicara tentang manusia. Coba naik ke Tuhan. Coba berusaha. Di Babel juga bahasa dikacaukan. Dan akhirnya apa? Manusia tercerai-berai. Karena manusia dipimpin oleh ego dan ketakutan. Dan identitas dari sebuah pencapaian. Sekarang saudara bandingkan apa yang Roh Kudus kerjakan waktu Pentakosta. Ketika manusia berusaha naik ke Tuhan, tanda petik, berusaha supaya membangun dirinya dekat dengan Tuhan. Yang dilakukan adalah sebaliknya. Tuhan turun kepada manusia. Roh Kudus turun kepada manusia. Ketika Babel, bahasa dikacaukan. Waktu Pentakosta terjadi, bahasa dipersatukan. Waktu Babel dibangun, manusia tercerai-berai. Waktu Pentakosta terjadi, manusia dipersatukan dalam Kristus. Babel dipimpin oleh ego, hari Pentakosta bicara dipimpin oleh Roh Kudus. Babel punya identitas dari pencapaian. Pentakosta membuat identitas kita sebagai anak Allah. Ini adalah sebuah pemulihan yang Tuhan sedang kerjakan, saudara. Supaya apa? Hari-hari ini hidup kita tidak lagi didrive oleh ketakutan. Saya tadi waktu lagi worship, ada satu gambar yang Tuhan kasih ilustrasi. Waktu kita di drive oleh ketakutan, kecemasan, rasa khawatir itu tadi, saudara. Itu kan adanya di mana? Di pikiran kita, betul? Pernah saudara mengalami dikasih hadiah sama burung? Lewat apa? Kotoran. Pernah kendaraan saudara tiba-tiba teplok karena kotoran burung? Ada yang pernah ngalamin? Saya sering. Tapi puji Tuhan kepala saya nggak pernah. Kendaraan aja yang pernah. Tapi coba, yang pernah mengalami kendaraannya di upin sama burung, saudara. Itu bersihnya susah loh, bener nggak? Kalau saudara bersihnya nggak bener, yang ada apa? Malah belepotan. Contoh nih ya, kalau misalkan waktu kita jalan nih, tiba-tiba burung lewat. Dan akhirnya apa? Kita dapat berkat, ceplok. Di kaca depan. Terus kita nyalain wiper. Apa yang terjadi? Bersih. Padahal kan tugas wiper apa? Membersihkan. Tapi yang terjadi adalah apa? Malah blur. Karena kotoran burung itu mengandung apa? Ada minyak. Jadi waktu kita nyembah kayak gitu tuh. Kalau pikiranmu telekin atau ditelekin saudara, ada kotoran yang taruh di sini. Rasa takutmu, cemasmu, khawatirmu, itu seperti burung sedang bersangkar dan apa? Membuat kotoran di pikiran kita. Dan kalau kita melakukannya itu dengan usaha kita, apa yang terjadi saudara? Gak akan bersih. Yang ada malah apa? Semakin kotorannya itu menguasai pikiran kita. Lalu cara yang terbaik apa? Pakai cara. Gak jauh-jauh dari air. Air melambangkan adalah apa? Firman. Tapi dengan cara yang tepat. Lap dengan yang pas.
Jadi kebayang ya Bapak Ibu Saudara, teman-teman yang muda-muda terutama, kalau saudara dikuasai sama overthinking, rasa takut, apa yang terjadi? Pikiran kita seperti itu tadi, kasih kotoran burung. Apa yang harus kita lakukan? Bersih dengan cara yang terbaik, yaitu dengan apa? Dengan firman, yang menjadi senjata kita, saudara. Nah, saya lanjutkan. Kita masuk ke poinnya. Yang pertama, kita diberikan bukan roh perbudakan, tapi roh pengangkatan. Di dalam Roma pasal 8 ayat 15, di sini dikatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu, kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara, ketika ayat ini ditulis, zamannya nggak mudah loh. Seorang hamba, seorang budak, manggil tuanya, ya Aba, ya Bapa. Itu akan membuat apa? Mulutnya kicep loh. Kalau sekarang kita bisa bilang dengan mudah, ya Aba, ya Bapa, karena apa? Roh Kudus ada di dalam diri kita. Tuhan Yesus ada di dalam diri kita. Itu yang memampukan kita berani manggil Allah, ya Aba, ya Bapa. Tapi di budaya waktu itu, saudara, kalau bicara budak, suruh manggil majikannya, kamu panggil aku Bapak, gak bakal bisa. Karena apa? Mentalitas. Coba kalau misalkan, ya, terserah presidennya yang Anda mau pilih siapa gitu. Tapi kalau Anda angkat anak presiden, betul-betul nih, yang tadinya kita panggil dia mungkin dengan rasa hormat segala macam, tiba-tiba orang yang terhormat itu bilang, udah kamu gak usah hormat sama aku, kamu panggil aku aja Bapak. Kira-kira gampang gak? Kita butuh waktu. Itu yang terjadi, saudara. Mentalitas kita budak diubah menjadi anak. Sehingga apa? Roh perbudakan itu didorong oleh rasa takut. Roh pengangkatan atau penerimaan itu adalah posisi anak. Makanya kita tidak perlu lagi membangun nama untuk dirimu sendiri, untuk diri kita sendiri. Tapi Tuhan memberi kita status dan posisi anak Allah. Poin yang kedua, Roh Kudus versus salah respons. Apa artinya? Kita baca dulu di dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 17, dikatakan demikian, saudara. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sering, saudara, kita diperhadapkan dengan situasi-situasi yang kita harus mengambil keputusan. Dan berapa banyak keputusan yang kita ambil itu salah. Sering mengalami seperti itu. Karena apa? Kita tidak pernah memberikan ruang buat Roh Kudus. Memberikan hikmat, memberikan jawaban kepada kita. Kita autopilot mengambil keputusan, dan ketika kita mengambil keputusan, kita akhirnya apa? Oleh masalah itu. Coba perhatikan, tengok masalah saudara, pergumulan saudara yang terus terulang-ulang hal yang sama. Kita sudah terbiasa dengan cara pikir kita, harusnya gini, aku kan udah begini, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi apakah saudara pernah memberikan ruang kepada Roh Kudus untuk dia ngomong dan dia taruh jawabannya? Mulai sekarang Bapak Ibu Saudara, yuk. Ketika saudara diperhadapkan dengan sesuatu yang sulit, pause dulu. Coba berhenti dulu. Sebentar. Jangan ikutin pikiranmu, tapi ikutin apa? Ikutin hatimu yang mengarahkan ke kamu untuk melakukan sesuatu. Karena kalau kita mengikuti pikiran kita, apa yang terjadi? Kita akan selalu menentang apa yang sedang Roh Kudus taruh di dalam diri. Dan poin yang ketiga adalah hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Di dalam Roma 8 ayat 14 dikatakan begini. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Atau dibalik ini, siapa di sini yang anak Allah? Kita semua. Harusnya hidupnya apa? Dipimpin oleh Roh Allah. Tapi pertanyaannya itu tadi, seberapa banyak
kita memberikan ruang bagi Roh Kudus untuk memberi jawaban atas masalah-masalah kita. Saya punya satu gambar contoh supaya Bapak Ibu Saudara bisa next. Ya. Anda tahu ini gambar apa? Kapal layar. Kalau kapal layar itu bisa berlayar karena apa? Kalau zaman modern ada sih kapal yang dipasangin mesin. Tapi kalau originalnya saudara, kapal layar itu bergantung sama apa? Layar yang terhembus oleh angin. Kita sering bertanya gini, bagaimana sih kita hidup dipimpin Roh Kudus? Bayangkan Bapak Ibu Saudara itu kapalnya. Anginnya itu Roh Kudus. Tugas kita apa saudara? Tinggal membentangkan layar. Supaya angin itu ketika berhembus, kapalnya terbawa. Kita ke bawah. Sama seperti saudara dan saya, ketika ada masalah coba, pause dulu sejenak. Bentangkan hati saudara menerima Roh Kudus. Buka hati saudara untuk menerima siapa? Roh Kudus. Supaya Roh Kudus yang pimpin saudara ke tempat yang Tuhan sudah siapkan buat saudara. Amin. Kalau kita seperti kapal ini, lalu kita pengen ke pulau depan itu, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita tidak bentangkan layar kita tidak buka hati kita, apa yang terjadi? Kita pasti akan effort, kita pasti akan usaha. Ayo, kita dayung. Bisa nggak nyampe? Bisa. Tapi apa yang terjadi? Capek, burn out. Saudara bisa bayangkan, saudara bisa relate. Itu dalam kehidupan kita sama seperti itu. Kita pengen ke satu pulau itu saudara, tapi kita tidak bentangkan layar itu. Padahal kita udah punya. Jadi bagian kita hari ini apa? Bentangkan layar itu. Buka hidup saudara lebar-lebar buat Roh Kudus. Supaya ketika angin berhembus, saudara bergerak. Amin. Mungkin hari ini Anda bingung. Mungkin hari ini gak tahu apa yang harus Anda putuskan. Mungkin respon Anda selalu salah seperti pertanyaan 3 pertama tadi. Jawab. Dengan apa? Tuhan, ini aku. Aku buka hatiku Tuhan. Aku bentangkan layar hidupku Tuhan. Bawa hidupku kemana Engkau mau. Karena di dalam Yohanes 3:3-6 juga dikatakan saudara. Yohanes 3:8, ya. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Jadi orang yang hidup dipimpin roh juga kadang-kadang gak tahu. Tahu apa? Tahu. Karena Roh Kudus itu sendiri yang menaruh jawabannya di dalam hati Bapak Ibu. Amin. Nah, apa yang bisa saudara bawa pulang hari ini? Babel dibangun karena manusia ingin memegang kendali. Tapi hidup yang dipimpin roh dimulai saat kita mulai melepaskannya. Pertanyaannya, saudara mau gak melepaskan kendali saudara sama Tuhan? Supaya apa? Kalau saudara masih pegang kendali dalam hidup saudara, jamin 100% saudara pasti akan membangun Babel itu tadi. Betul tidak? Dan akhirnya kalau puas, akhirnya kalau itu berhasil, itu akan menjadi kepuasan kita. Ini loh ciptaanku, ini loh yang aku bangun. Betul tidak? Mulai sekarang lepaskan kendali hidup saudara. Serahkan itu sama Tuhan. Nah, ada 3 poin praktek. Yang pertama saudara, latihan 3 detik. Jadi sebelum Bapak Ibu Saudara merespon situasi yang memancing emosi, coba berhenti 3 detik. Oke. Kita
Sekarang apa? Kalau saudara lagi di jalan, tiba-tiba dipepet, Anda nggak berhenti 3 detik, maka yang keluar apa? Binatang yang keluar pasti. Betul nggak? Kalau nggak apa? Dasar nih orang si A. Lanjutin. Ya. Dan mulai bicara di dalam hati saudara, Tuhan apa yang kau inginkan dari saya? Balik ya. Tuhan kenapa ini harus terjadi dalam hidup saya tapi ubah? Tuhan apa yang kau mau dalam hidup saya? Latih ya Bapak Ibu Saudara, 3 detik aja. Waktu saudara mau mengambil keputusan, tawari sesuatu, jangan langsung, oke, aku mau. Stop 3 detik. 1, 2, 3. Kasih ruang buat Roh Kudus. Sekarang apa? Yang kedua gini. Ada tanda damai nggak di dalam hati kita, saudara? Mulailah mengenali kapan ada damai di hati dan kapan ada keresahan. Jangan langsung abaikan itu. Jadi cara Roh Kudus. Masalahnya adalah apa? Kita autopilot pakai pikiran kita sendiri. Dan praktek yang ketiga adalah ambil satu ketaatan kecil. Yaitu apa? Ada satu hal yang kamu tahu Tuhan minta, tapi kamu tunda. Dan mulai sekarang, lakukan satu langkah kecil ke sana minggu. Apapun. Kok dari kemarin kayaknya aku ditaruh di dalam hati untuk mendoakan orang ini. Saudara belum sempat. Hari ini, waktu kita berdoa, doakan. Amin. Itu untuk memulai apa? Kita berjalan hidup dengan Roh Kudus. Sekali lagi, selama 1 bulan ini kita akan bicara tentang Roh Kudus. Melalui keresahan-keresahan yang ada, saudara. Supaya apa? Kita mulai bergantung dengan Tuhan. Kita mulai melepaskan kendali atas hidup kita dan menyerahkan itu kepada siapa? Pimpinan Roh Kudus. Karena kalau enggak, percayalah, kita akan dikuasai sama rasa takut, cemas. Pernah saudara ketika dikasih tantangan, Anda minder? Saya sering. Termasuk seperti kayak khotbah seperti ini. Saya sering mengalami apa? Gemetaran. Saya sering gak percaya diri. Saya sering insecure. Tahu gak alasannya apa? Bukan soal masalah emosi saya. Tapi ekspektasi saya adalah apa? Mimbar itu, saya harus keren. Di mimbar itu, orang harus mengakui saya hebat. Itu yang akhirnya menjadi apa? Saya takut berdiri di tempat ini. Percayalah. Karena rasa takut itu karena kesombongan kita sebetulnya. Rasa minder itu karena apa? Kesombongan kita supaya apa? Kita punya ekspektasi orang bilang, weh hebat, keren. Tapi karena kita takut, kita jadi overthinking. Dan kita akhirnya apa? Nggak mau bergerak. Nggak mau yang lain aja. Coba renungkan. Lakukan 3 langkah ini. Saya, yuk saya undang tim worship untuk maju ke depan, kita sekalian berdoa.